Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman ya, karena sepertinya udah nggak ada teman-temannya lagi yang akan masuk, atau mungkin kalau ada yang masuk pun biarin aja mereka telat ya. Kita mulai aja. Kakak buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Selamat malam juga, Kak. Iya, oke. Oke, ini pertemuan kedua kita untuk bahas penalaran umum. Eh, Kakak kasih lihat dulu sebentar. Oke, jadi sebelumnya kita bahas materi ya teman-teman ya. Di pertemuan kedua itu, pertemuan kedua. Di pertemuan pertama itu kita bahas terkait dengan materi, yaitu logika matematika sama logika kuantor. Yang mungkin kita kemarin sempat ngerjain sampai di nomor 5 aja, gitu. Nah, sambil kita recall pembahasannya kemarin, coba kita kerjain sama-sama dulu soal nomor 6, 7. 6 dan 7 kita kerjain bersama-sama, selebihnya habis itu kalian kerjakan lagi sendiri. Ya, karena setidaknya kalian kakak review dulu sedikit pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang kemarinnya apa? Sini kamu ya sini. Bukan aku dong. Ya. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang logika matematika, di mana logika matematika itu kakak baru bahas terkait tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, dan negasi. Konjungsi, disjungsi, implikasi, sama negasi. Ya, tapi sehabis ini akan ada materi lagi nggak? Ada, yaitu namanya ekuivalensi dan modus penarikan kesimpulan. Yang hari ini nanti kakak pengen bahas, gitu. Lalu dari logika kuantor, kemarin kita udah bahas sedikit terkait tentang tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 yang harus kalian hafalkan. Yaitu rumus-rumus untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang menyatakan jumlah. Semua, sebagian, seluruh, beberapa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin karena ini yang belum dikerjain adalah di logika kuantor, kita coba kerjain bersama-sama dulu soal nomor 6. Ya. Nah, di soal nomor 6, dia kasih pernyataan semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Nah, ada kata pengemudi di sini, berarti aku kasih huruf A, variabel A. Mengenakan sabuk pengamannya kita sebut variabel B. Lalu ada kata sebagian pengemudi, pengemudinya kita sebut A. Memakai sarung tangan, berarti ini variabel C. Nah, di pembahasan sebelumnya, kalau kita dikasih semua A adalah B, sebagian A adalah C, ini punya 3 kesimpulan, teman-teman. Kalau kita mau pakai kesimpulan yang pertama, yaitu tipe 1, berarti kesimpulannya adalah semua A adalah B dan C. Sehingga kalimatnya gimana kalau mau pakai tipe 1? Bentar dulu. Iya. Kalau mau pakai tipe 1, berarti kesimpulannya akan kita buat jadi gini. Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan bukan semua. Kalau tipe 1 itu harusnya sebagian. Sebagian A harusnya sebagian
Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan C-nya apa tuh? Memakai sarung tangan. Nah, kira-kira di option ada nggak teman-teman? Kata sebagian kita cari, yaitu di opsi D sama opsi E. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan. Yang salah adalah di kata tidaknya. Opsi E, sebagian pengemudi tidak mengenakan lagi, berarti tidaknya salah, dan tidak memakai sarung tangan. Itu juga salah. Ya, harusnya tipe 1 itu sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan. Nah, kalau tipe 1 nggak ada, berarti kita move ke tipe 2. Tipe 2, dia kasih semua A, yang C adalah B. Berarti kalau kita bikin kalimatnya gini. Semua pengemudi yang C, berarti yang semua pengemudi yang aja deh, yang memakai sarung tangan juga mengenakan sabuk pengaman. Mengenakan sabuk pengaman. Kira-kira di option ada nggak teman-teman? Coba kita cari. Kata semua. A. Semua pengemudi memakai sarung tangan dan tidak memakai sabuk pengaman. Ada kata dannya. Ini salah. Opsi yang B. Semua pengemudi memakai sarung tangan dan mengenakan sabuk pengaman. Berarti salah juga. Ada kata dannya nih di sini. Opsi yang C. Semua pengemudi yang memakai sarung tangan mengenakan sabuk pengaman. Juga mengenakan sabuk pengaman. Berarti sesuai nggak? Sesuai. Maka nomor 6 dia pakai tipe 2. Gitu. Sekarang kalau kita mau coba pakai tipe 3, tipe 3 itu rumusnya sebagian B adalah C. Maka sebagian pengemudinya boleh disebut lagi nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya ya. Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Mengenakan sabuk pengaman juga memakai sarung tangan. Harusnya kalau pakai tipe 3 jawabannya ini teman-teman. Tapi di option kan juga nggak ada. Jawabannya pakai tipe 2. Gitu. Ya. Jadi kita coba flashback di pembahasan sebelumnya. Nyari jawabannya kayak gini. Gitu. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ada tipe 4 lagi, satu lagi. Tapi belum keluar di sini. Ya. Nah, untuk soal nomor 7. Coba teman-teman kerjain. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang langsung dapat nggak? Ada yang udah dapat nomor 7? Jawabannya apa teman-teman? Pak. Iya ya, ya. Yang A, B ya Kak. Oke, Yang coba B, kita Kak. lihat.
Yang B Kak kalau nggak B. salah. Yang B. Enggak. Yuk. Ini ada penuh dengan coretan, nggak apa-apa ya. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Ini kita sebut A, ini kita sebut B. Ini kita sebut A, ini kita sebut C. Kalau mau pakai tipe 1, harusnya sebagian A adalah B dan C. Berarti sebagian siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Sekarang kita baca. Di option A nggak ada kata dan, terus tiba-tiba ada kata tidak. Terus opsi B, dia nggak ada kata dan juga, tapi belum bisa dibilang salah karena nggak ada kata tidaknya ya. Terus udah, nggak ada lagi. Option D salah karena ada kata dan tapi di semua, jadi D salah. Yang E juga ini semua, terus di kata dan, itu juga salah. Oke, sekarang kita cari tipe 2. Kalau tipe 2, semua A yang C adalah B. Berarti kita sebutnya semua siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains juga mengikuti kegiatan pramuka. Tapi di option C, semua siswa yang ngikutin pramuka, ini kebalik nih posisinya. Maka yang C salah. Maka haruslah pasti jawabannya yang B. Dia pakai tipe ketiga, yaitu sebagian B adalah C. Berarti sebagian siswa mengikuti kegiatan pramuka, juga ngikutin Olimpiade Sains. Sebenarnya harusnya siswanya boleh nggak sih kalau nggak disebut Kak? Boleh. Jadi nyebutnya berarti sebagian yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Karena kan di sini siswanya kan udah apa sih namanya subjeknya ya. Jadi nggak perlu disebutin lagi, sebenarnya nggak apa-apa kalau di logika kuantor. Tapi kalau mau ngenakin kalimat, sekali lagi kalau mau ngenakin kalimat, kalimatnya kita baca jadi lebih enak, disebutin lagi siswanya tuh boleh. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 6 dan 7, teman-teman? Harusnya aman. Kalau dia mau bertanya boleh. Aman ya? Oke. Yuk kita ke nomor 8, 9, 10. Langsung 3 soal yuk teman-teman. Aku kasih waktu satu soalnya 1 menit, jadi aku nggak mau nunggu lama. Karena biasanya PU itu satu soal 1 menit. Jadi kita main langsung pakai waktu aja. Oke, 8, 9, dan 10. 3 menit untuk 3 soal. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Lagi. Can connect. Dapat nggak mau? Nah.
Waktunya tinggal 13 detik ya. Sama kita tunggu azan dulu sampai selesai. Oke. Waktunya habis, tapi kita tunggu azan dulu selesai sebentar. Oke, yuk. Kita bahas nomor 8. Semua peserta didik berdasi, sebagian peserta didik berjas. Teman-teman jawabannya apa? Boleh di-spill jawabannya dong. C, Kak. C, Kak. C. C. Kak. Oke. Ya. Udah pasti soal ini jawabannya yang C karena dia pakai tipe 1 ya. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai didiknya ikut yang A, ini yang C. Maka kalau mau pakai tipe 1, berarti kan harusnya sebagian A adalah B dan C. Maka jawabannya sebagian peserta didik berdasi dan berjas. Betul banget. Lagi nomor 9, jawabannya apa teman-teman? D, Kak. Yang D, Kak. D. Sebagian artis studio TV pandai berakting, menyanyi, dan melawak. Betul. Ini masih pakai tipe 1. Ininya kita sebut A. Ini kita sebut B. Pandai berakting dan menyanyi itu ini jadi satu bagian. Ini A, ini C. Jadi tinggal digabung aja. Ya. Nomor 10, semua pekerja memakai masker, sebagian pekerja nggak memakai sarung tangan. Teman-teman jawabannya apa? E, Kak. Oh, yang E, Yang Kak. E. Iya. Betul yang E. Penerapannya itu pakai tipe 1 kalau teman-teman sadar. Tapi sebenarnya tanpa perlu pakai tipe 1, tipe 2, tipe 3 kalau dibaca doang bisa nggak sih? Bisa. Cuman ya itu dia, kita perlu dengan fokus untuk menjawab jawabannya apa. Kalau kita mau pakai tipe 1, berarti kan jawabannya sebagian A adalah B dan C. Berarti sebagian pekerja memakai masker dan tidak memakai sarung tangan. Tapi di sini nggak ada Kak dannya. Maksudnya dan yang kita mau cari di sini dannya adalah di B yang bikin salah tidak pakai masker, yang di A juga salahnya di kata tidak. Tetapinya, kira-kira boleh nggak sih Kak diganti jadi kata tetapi? Boleh. Dan itu adalah konjungsi, di mana konjungsi itu kemarin maknanya ada apa aja? Bisa dan, bisa meskipun, bisa walaupun, bisa tetapi. Nah, jadi kalau dikonjungsi, dia ada kata dan, meskipun, walaupun, tetapi, namun. Jadi boleh digantiin jadi kata tetapi. Ya, tetapi itu kan berarti ada yang positif atau ada yang negatif. Jadi tinggal disebut yang mana dulu. Ya.
Nah, mana tuh? Oke. Yang C, ada pekerja yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai masker. Kata tidak, ya kan salah. Kan harusnya semuanya pada pakai masker kan? Yang D, ada pekerja yang memakai masker tetapi memakai sarung tangan. Harusnya tidak memakai sarung tangan. Maka jawabannya benar yang E. Ada pekerja yang nggak pakai sarung tangan tetapi pakai masker. Kalau kita bikin tipe 1, berarti ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan dan memakai masker. Gitu. Jadi boleh teman-teman. Ya. 8, 9, 10 ada pertanyaan tidak? Harusnya aman-aman saja. Tapi boleh kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini aja dulu, 11 sampai 13. Masih dengan 3 soal, waktunya 3 menit lagi. 3 menit lagi, kita mulai dari sekarang. 3 menit aja. Oke, waktunya habis teman-teman. Kita bahas 11, 12, 13. Dari soal nomor 11 dulu. Jawabannya apa teman-teman? Semua penyakit adalah petaka. Yang E. Jawaban E, Kak. E ya. Oke, ini kita definisiin ini A, ini B, ini A, ini C. Berarti kan kalimatnya kalau kita mau pakai tipe 1, berarti sebagian penyakit adalah petaka dan menyebabkan sedih. Tapi nggak ada. Kalau pakai tipe 2, semua penyakit yang menyebabkan sedih adalah petaka. Nggak ada juga. Berarti pakainya tipe 3. Tipe 3 berarti sebagian petaka menyebabkan sedih. Nah,
Perlu nggak nyebutin penyakitnya lagi? Nggak perlu, karena udah enak kalimatnya. Kan nggak mungkin kita bikin sebagian penyakit adalah petaka menyebabkan sedih. Jadi nggak enak kan kalimatnya. Makanya tergantung kalimatnya. Kalau mau nambahin imbuhan A, maksudnya subjeknya yang tadi, si penyakitnya ini mau ditambahin atau enggak, tergantung kalimatnya jadi enak atau enggak nih. Gitu. 12. Semua kopral adalah militer. Sebagian kopral adalah anggota TNI AU. Berarti kopralnya adalah A. Ini aku tulis dulu. Militernya B. Kopralnya A. Anggota TNI AU C. Berarti teman-teman jawabannya apa? B. 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 Masih pakai tipe 3. Sebagian militer adalah anggota TNI AU. Gitu. Ya, jadi coret aja nih kopralnya. Gabungin kata sisanya. Gitu. 13. Semua lawak adalah tawa. Semua lawak adalah tawa. Sebagian tontonan adalah lawak. Lawaknya aku sebut A. Tawanya aku sebut B. Sebagian tontonannya adalah A. Lawaknya adalah A. Tontonannya harusnya C ya. Kalimat baru. Oke, berarti harusnya ini pakai tipe 4 karena karena premis baru nih, model baru. Teman-teman jawabannya apa dulu? Yang C ya, Kak. Dan C, Kak. Yang C. Betul. Jawabannya sebagian tontonan membuat tawa. Dia pakai tipe keempat. Kalau tipe keempat, coret aja kata yang sama, lawaknya kita coret, gabungin kata sisanya. Sebagian tontonan adalah tawa atau sebagian tontonan membuat tawa. Gitu. Aman ya? Ada pertanyaan dulu 11 sampai 13? Aman, Kak. Oke, lanjut. Ini harusnya di sebelahnya. Kenapa dia begini? Nah, oke. Kita ke nomor 14 sampai 17, tinggal 4 soal terakhir. Habis itu aku mau masuk materi baru. 4 soal terakhir berarti 4 menit. Aku kasih waktu, kita mulai dari sekarang. Yang mana?
Dulu, baru jagat lagi. Oke, waktunya udah habis. Kita bahas yuk. Dari soal nomor 14, kita definisin dulu. Semua kumbang menyukai bunga, berarti ini A, ini B. Beberapa hewan bertanduk, ini kalimat baru. Ini kumbangnya A. Berarti jawabannya apa, teman-teman? Ini pakai tipe 4. Yang D. Yang D, ada hewan bertanduk menyukai bunga. Betul, pakai tipe 4. Ada hewan bertanduk menyukai bunga. Jadi kita coret kumbangnya. Lagi, 15. Semua pemilik mobil harus punya SIM. Ini A, harus punya SIM-nya B. Sebagian mahasiswa, ini kalimat baru, berarti C, tidak memiliki mobil. Ini berarti A aksen. Menurut teman-teman jawabannya apa? Nomor 15. Yang A. Yang A. A itu sebagian mahasiswa nggak memiliki SIM. Oke, berarti ini kan pakai tipe 4 ya teman-teman. A, B, C, A. Cuman di sini ada A aksen aja, ada kata-kata tidak. Sehingga yang harus kita lakukan bukan aksen deh, A negasi. Berarti kita coret kata yang sama. Memiliki mobilnya kita coret, gabungin kata sisanya. Sebagian mahasiswa tidak mempunyai SIM. Maka jawabannya betul ya A. Gitu. 14 dan 15 ada pertanyaan dulu teman-teman. Enggak ada, Kak. Aman ya? Oke, 16. Semua bangunan berkerangka besi. Aku tulis dulu bangunannya A, kerangka besinya B, tenda. C, bangunannya A. Berarti masih dengan tipe 4. Teman-teman jawabannya apa? Yang C, Kak. Yang C, berarti kita coret bangunannya, gabungin sisanya. Sebagian tenda berkerangka besi. Gitu. 17. Semua siswa adalah anggota pramuka. Ini A, ini B. Semua penghuni asrama, ini C, adalah siswa. A. Ini semua, ini semua. Maka hasilnya pasti akan jadi semua. Karena universal akan jadi universal. Ya, maka yang terjadi ini masih dengan tipe 4 sebenarnya. Kita coret kata yang sama, siswanya. Gabungin kata sisanya. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Maka jawabannya adalah yang C. Betul. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nomor 16 dan 17. Aman ya? Aman. Oke. Teman-teman udah siap ya? Sekarang kita akan bahas materi baru. Jadi, aku akan bikin materi baru. Bukan bikin ya, maksudnya jelasin materi yang baru.
Kali ini kita akan bahas namanya ekuivalensi, negasi, dan modus. Jadi kelanjutan dari logika matematika. Jadi logika matematika part 2. Oke. Pertama, kakak akan mau bahas tentang ekuivalensi. Ekuivalensi ini adalah sama dengan atau nilainya sama. Jadi kalau misalkan ekuivalensi atau kita sebut sebagai sama dengan atau nilainya sama, itu adalah bentuk dari implikasi, teman-teman. Jadi kalau kakak punya P maka Q, dia ekuivalennya, ekuivalen itu lambangnya adalah sama dengan 3. P maka Q ekuivalennya dengan negasi P atau Q, dan dia juga ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ini yang harus dihafalin. Dan sebenarnya mungkin teman-teman yang udah belajar atau yang sebelumnya gap year ya, mungkin udah familiar sama ini. Sebenarnya kita tahu dia ekuivalen atau kita tahu nilainya sama tuh dari mana sih, Kak? Nah, kemarin kita kan belajar pakai tabel kebenaran. Sekarang kakak mau bikin pakai tabel kebenaran. Kita punya P sama Q. Ntar dulu, aku ganti dulu. Oke. Aku mau bikin ini P, ini Q. Misalkan P-nya, P itu kan punya premis benar, benar, salah, salah. Q-nya benar, salah, benar, salah. Nah, kalau kakak mau bikin P maka Q, maka kan yang terjadi adalah P maka Q itu ekuivalen. Ntar dulu, aku rapihkan dulu tabelnya. Nah, P maka Q ini kan implikasi ya, teman-teman. Implikasi itu, atau aku bikin gini. Implikasi, dia punya nilai kebenaran, bernilai salah, atau gini. Jika P benar, maka Q salah, kesimpulannya adalah salah. Nah, implikasi di pembahasan sebelumnya kita bahasnya gini, teman-teman, kalimatnya. Bernilai salah hanya ketika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Jadi kalau kita bikin P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya akan jadi salah. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang tadi baru kita bikin, berarti implikasi yang terjadi ketika kita punya P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya akan jadi salah. Sisanya benar. Berarti kita buat P-nya benar, Q-nya salah, cuman ada di baris kedua. Maka kita bikin jadi salah. Sisanya benar. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Masih bisa ngikutin ya? Sekarang kita mau ngebuktiin kalimat P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Sekarang kita buat. Kita buat dulu negasi P. Negasi P berarti P yang di sini kita negasiin. Berarti yang tadinya benar, berarti negasinya akan jadi salah. Benar juga jadi salah. Salah juga jadi benar. Salah juga jadi benar. Ini negasi P. Sekarang kita mau gabung dengan Q. Negasi P atau Q. Berarti kalian lihat Q-nya kakak tulis lagi di sini aja biar kalian gak bingung. BS, BS. Kita tutup. Sekarang kita mau buat negasi P atau Q. Maka yang terjadi atau itu adalah disjungsi. Kalau teman-teman hafal, disjungsi itu punya nilai kebenaran, bernilai salah ketika keduanya nilainya salah.
Jadi, salah atau salah, nilainya adalah salah. Gitu. Nah, salah atau salah itu ada di baris kemana sih, teman-teman? Baris kedua, kan? Salah atau salah, nilainya salah. Sisanya benar. Maka teman-teman lihat deh. Kita punya premis di P maka Q punya nilai BSBB. Maka ketika di negasi P atau Q, dia juga BSBB. Maka kalimatnya sama nggak? Sama. Dia punya nilai yang ekuivalen, teman-teman. Gitu. Contohnya kita bisa buat kalimatnya seperti ini. Misalkan, kakak punya kalimat gini. Jika hari ini saya libur, maka saya berbelanja ke pasar. Nah, berarti kan ini kalimatnya hari ini saya libur adalah P, maka saya berbelanja ke pasar adalah Q. Yang diminta soal misalkan kita mau bikin kalimat yang ekuivalen. Contoh kalimat ekuivalen. Nah, berarti P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Maka kita buat kalimatnya. Negasi P. Hari ini saya tidak libur. Atau saya berbelanja ke pasar. Ini punya nilai yang sama. Jika hari ini saya libur, maka saya berbelanja ke pasar. Maknanya sama dengan hari ini saya nggak libur atau saya berbelanja ke pasar. Gitu. Secara logika bisa nggak dibikin kesimpulannya sendiri? Bisa kalau kalian fokus ya. Tapi kalau enggak gimana? Ya pakai rumus, mau nggak mau, biar cepat ngerjainnya. Gitu. Jadi itu tentang negasi P atau Q. Yang harus kalian lakukan bukan bikin tabel kebenaran. Tapi kalian cukup hafalin aja yang kakak stabiloin warna kuning. Ya. Sebentar teman-teman, aku mau minum dulu deh. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas ekuivalensinya terhadap negasi Q maka negasi P. Sekarang kakak mau bikin negasi Q-nya dulu. Negasi Q berarti Q-nya kita negatifin. Berarti jadi salah, benar, salah, benar. Kita kasih tutup dulu. Sekarang negasi P. Negasi P. Berarti yang terjadi, negasi P ini udah ada, tinggal copy paste aja. Salah, salah, benar, benar. Sekarang dia mau negasi Q, maka negasi P. Bentuk maka berarti kan pernyataannya ada di implikasi. Jika P benar, maka Q salah. Jika P-nya benar, maka Q salah, maka hasilnya salah. Sebenarnya nggak harus P-nya benar, Q-nya salah ya. Tapi yang sebelumnya kita bahas, jika sebabnya benar, maka Q-nya salah, Q-nya adalah akibat. Ya, jadi jika sebab benar, maka akibat salah, maka hasilnya salah. Kalian tinggal lihat aja. Sebabnya benar, sebab itu di sebelumnya, di Q-nya. Sebabnya di sini, akibatnya di sini. Karena kan jika P atau jika sebab, maka akibat. Kan gitu ya. Yang terjadi dulu kan sebabnya dulu. Jadi ini dulu yang dilihat. Berarti jika sebab benar, maka akibat salah, itu ada di sini.
sebabnya benar, akibatnya salah. Maka hasilnya akan jadi salah. Jadi, yang ini jawabannya salah, sisanya gimana? Benar. Maka kalau kalian lihat di sini, di sini, di sini punya urutan yang sama. BS, BB. Sehingga makna kalimat dari jika hari ini saya libur maka saya berbelanja ke pasar, kalau kakak mau bikin kalimat yang lain yang nilainya sama, yaitu ada di negasi Ki maka negasi P. Berarti yang terjadi apa kalimatnya? Jika saya tidak belanja ke pasar, maka hari ini saya tidak libur. Gitu. Sampai sini terkait ekuivalensi. Atau sama dengan, teman-teman ada pertanyaan dulu tidak? Bukunya mana? Bukunya. Buku. Aman ya? Yang dilakukan apa sih ketika kita dapat soal ekuivalensi? Terus kita harus ngapain gitu? Yang kita lakukan cukup kita sandingkan aja teman-teman. Pertanyaannya, dia mau negasi P atau Q, atau dia mau pakai yang negasi Q maka negasi P. Tinggal pilih salah satu mau pakai yang mana. Gitu. Biasanya pertanyaan soal itu kayak, manakah pernyataan yang setara dengan bla 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 gitu. Contohnya nanti akan aku taruh di, mungkin langsung aja deh aku taruh, bentar. Aku masukin dulu soalnya. Mana ya, logika. Udah banyak yang hilang soalnya dari sini. Logika. Ini dia. Nah, contohnya ada di kalimat pertama nih, misalkan teman-teman. Soal nomor 1. Jika warga membutuhkan bantuan, maka kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi. Pernyataan yang setara dengan kalimat di atas adalah apa? Berarti kita definisiin dulu ini P-nya dari kelurahan sampai dengan solusi itu adalah Q-nya. Ya kan? Nah, P maka Q, tadi kan ekuivalensinya ada 2 ya. Dia bisa pakai negasi P atau Q, atau dia pakai negasi Q maka negasi P. Sekarang kalau kita mau pakai negasi P atau Q, berarti kita buat warga tidak butuh bantuan atau kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi. Kita coba cari kalimatnya itu. A, warga membutuhkan bantuan. Dan. Terus ada kata dan. Sedangkan kan kalau misalkan ekuivalensi bukan pakai kata dan. Dia pakai kata atau. Jadi yang A udah pasti salah. Yang B, dia nyebutin kelurahan maupun kecamatan, maka ini kan kebalik ya. Kalau kebalik kan harusnya pakai negasi Q maka negasi P. Q-nya harusnya dinegatifin. Tapi ternyata enggak. Jadi B juga salah. Harusnya kalau mau dibalik, kelurahan maupun kecamatan diminta
kelurahan maupun kecamatan tidak diminta turun langsung untuk memberikan solusi, maka warga tidak butuh bantuan atau warga tidak menerima bantuan. Gitu, harusnya gitu. Tapi yang B kan enggak. Atau kalau mau kita tulis gini aja ya teman-teman, biar teman-teman melihat. Kalau yang A penulisannya gini, warga butuh bantuan kan P, dan kelurahan maupun kecamatan ini Q. Jadi yang A salah. Ya. Yang B, kelurahan maupun kecamatan diminta untuk turun langsung memberikan solusi Q, maka warga menerima bantuan P. Salah juga. C, warga butuh bantuan. Warga butuh bantuannya P, dan kelurahan maupun kecamatan tidak diminta turun langsung. Negatif Q. Salah juga. Yang D, warga tidak butuh bantuan. Warga tidak butuh bantuan kan negatif P. Atau kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi. Q, benar sesuai dan ada. Ya kan? Gitu. Yang E, jika warga tidak butuh bantuan, warga tidak butuh bantuan itu negatif P, maka kelurahan maupun kecamatan tidak negatif Q. Salah juga. Kalau mau dibalik harusnya negatif Q maka negatif P. Gitu. Jadi aplikasi untuk soal nomor 1 atau soal-soal yang pernyataannya setara atau ekuivalen, dia bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi kalian harus baca dan cari pernyataan yang setara, itu tinggal disesuaikan mau pakai negatif P atau Q, atau pakai negatif Q maka negatif P. Mau dari opsi kalian bikin, atau kalian bikin aja dari negatif P atau Q bacaannya gimana, terus cari di opsi ada apa enggak. Terserah bebas. Gitu. Dari soal nomor 1, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Aman, teman-teman? Aman, Kak. Oke. Boleh deh buat latihan dulu. Kita ke nomor 2. Coba teman-teman kerjain nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Aku masih kasih contoh soal yang nomor 1-nya di sini. Untuk latihan aku nggak pakai waktu dulu, tapi mungkin time limit ya. Di 3 menit aja sampai di 20.05, biar kita bisa bahas.
Ada teman-teman yang udah dapat, walaupun waktunya belum. Ada yang udah dapat nggak? B, Kak. Udah, Kak. B? B, Iya, Kak. Oke, boleh. Ada B. yang jawab B? Ada lagi Ya. jawaban selain B? C, Kak. C. C, boleh. Ada jawaban lagi selain B dan C? Selain B dan C, ada lagi A, D, atau E? Nggak ada. Oke. Kita bahas. Pendataan sudah kelar, kita sebut sebagai P, akan segera dipublikasikan di kantor kecamatan dan kelurahan masing-masing wilayah. Ini Q. Berarti kalau P maka Q, itu ekuivalennya sama negasi P atau Q, sama satu lagi negasi Q maka negasi P. Sekarang kalau kakak bedah, ini biar kalian kenal ya, dan terbiasa menggunakan operasinya. Kalau kakak bedah yang A, jika pendataan belum kelar, P-nya kan sudah kelar. Kalau belum kelar berarti negatif P. Maka tidak akan segera dipublikasikan. Berarti tidak akan, berarti negasi Q. Maka yang terjadi gimana kalau negatif P maka negatif Q? Ya salah. Bukan yang A. Lihat yang B. Jika tidak akan segera dipublikasikan, berarti kan kalimat belakangnya dibalik ke depan. Dikasih kata tidak. Negatif Q, maka pendataan belum kelar. Berarti negatif P. Bener nggak? Ada ternyata. Ini negatif Q, maka negatif P pakai yang ini. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C, pendataan sudah kelar. Dikasih P dan akan segera dipublikasikan. Berarti kan dan Q. P dan Q kan nggak ada, teman-teman. Dia mau pernyataan yang setara. Jadi jelas-jelas yang C salah. Ya. Yang D, pendataan sudah kelar. P atau akan segera dipublikasikan. Q. Maka jawabannya salah juga. Gitu. Opsi yang E, pendataan sudah kelar. P atau tidak akan segera dipublikasikan. Negasi Q. Salah juga. Ya kan? Kalau mau pakai atau kan harusnya negatif P atau Q. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Begitu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Nomor 2. Apakah sudah jelas? Udah, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 3. Masih ada pernyataan yang setara. 3, 4, dan 5. Ada 5 soal. Kita pakai waktu biar teman-teman terbiasa. 3, 4, 5. 3 soal. Mungkin kalau teman-teman rumusnya nggak familiar, aku masih belum hafal ya. Aku tulisin lagi. Rumusnya adalah ini. Jadi nomor 3 sampai 5 masih yang ditanyakan pernyataan yang setara. Yang sesuai atau ekuivalen maksudnya. 3, 4, 5. Waktunya aku jadiin 4 menit deh. Harusnya kan satu soal 1 menit ya. Tapi 1 menit terakhir buat kalian pertimbangkan apakah sudah benar atau belum. Ya. 4 menit kakak mulai dari sekarang. Silahkan. A. Coba A.
Teman-teman lanjut dulu. Aku izin ke toilet dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Teman-teman jawabannya apa nomor 3? Ada yang dapat nggak? Nomor 3. D, Kak. D. Oke. Ada jawaban selain D? Yang E, Kak. Yang Yang E. E, Kak. Oke. Ada jawaban selain D dan E? Apakah semua udah sama? Oke, kita bahas. Kita menutup diri dan tidak mau menerima perubahan yang ada. Ini panjang, aku sebut P. Maka kita bisa tertindas zaman. Ini adalah Q. Jadi tengah-tengah antara P sama Q itu di tengah ini dari kata maka ya. Jadi kalau P maka Q, ekuivalennya itu sama negasi P atau Q. Kalau kita mau bikin negasi P, berarti P-nya kita negatifin. Berarti kita tidak menutup diri, dan-nya kita ganti atau, mau menerima perubahan yang ada. Maka kita bisa tertindas zaman. Makanya diganti jadi kata atau. Kalau mau negatif P atau Q, harusnya jawabannya ini. Sekarang kita cari, ada atau enggak. Opsi yang B, kita tidak menutup diri. Berarti ini dia nyebutin tidaknya lagi. Salah. Opsi yang C, kita menutup diri, menerima perubahan yang ada, nggak nyebutin ataunya. Jadi udah salah. Ataunya mana? Ya kan? Opsi yang D, kita tidak menutup diri, ataunya juga nggak ada, teman-teman. Jadi D salah. Harusnya atau mau menerima perubahan yang ada. Maka jawabannya yang E. Kita tidak menutup diri atau mau menerima perubahan yang ada, atau kita bisa tertindas zaman. Kan gitu. Yang D salah karena nggak ada kata ataunya di sini. Lalu ada kata tidak akan tertindas zaman. Itu salah. Yang C di sini ada kata dan yang bikin salah. Terus juga nggak nyebutin atau. Gitu. Nah, soal nomor 3, dia ngejawabnya pakai negasi P atau Q. Sampai sini nomor 3 ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Aman? Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jika budaya daerah berkembang, maka budaya nasional juga turut berkembang. Berarti ini P, ini Q. P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, atau dia ekuivalennya dengan negasi Q maka negasi P. Berarti kalau kita mau pakai negatif P atau Q, berarti harusnya dia nyebutin budaya daerah tidak berkembang atau budaya nasional juga turut berkembang. Kita coba lihat opsi B, budaya daerah tidak berkembang. Di sini ada kata dan. Itu yang bikin salah. Harusnya kata atau. Yang C-nya salah, nggak ada kata tidak. Terus juga dia pakai kata dan. Yang B juga salah karena ada kata tidaknya lagi ya di belakangnya. Makanya dia salah. Opsi D, budaya daerah tidak berkembang atau budaya nasional juga turut berkembang. Ini yang benar deh. Aku belum nanya kalian ya, kalian jawabannya apa? Nah, yang D ini dia pasti pakai negasi P atau Q. Yang E salah, budaya daerah tidak berkembang. Kalau kita mau nulisin kalimatnya, budaya daerah tidak berkembang negatif P, atau budaya nasional juga tidak turut berkembang negatif Q. Makanya dia salah nih di negatif Q-nya. Ya. Kalau yang A, jika budaya daerah tidak berkembang, berarti negasi P, maka budaya nasional juga tidak turut. Negasi Q. Salah juga. Gitu. Nomor 4 ada pertanyaan enggak, teman-teman?
Aman ya? Oke, nomor 5. Kalau nggak bisa dipanen kelornya, maka kamu istirahat aja. Teman-teman jawabannya apa? Yang C. Yang C, B, C. Kak. yang E, ada apa lagi? B? B. Oke, ada lagi? Sepertinya teman-teman masih belum fokus ya. Ini jawabannya malah makin seragam. Oke, aku jelasin pelan-pelan. Kalau tidak bisa dipanen kelornya, kalau itu kan berarti kayak kata jika ya. Kayak seandainya, kan gitu kan. Tidak bisa dipanen kelornya, aku anggap dia sebagai P, maka kamu istirahat aja Ki. P maka Ki. Kalau kita mau negasi P atau Ki, atau satu lagi negasi Ki maka negasi P, kita lihat dari option. Pelan-pelan. Kamu istirahat aja karena nggak bisa memanen kelornya. Berarti kan penyebabnya adalah kamu istirahat aja karena nggak bisa panen kelornya. Penyebabnya adalah nggak bisa panen kelornya. Nggak bisa panen kelornya. Kamu istirahat aja karena nggak bisa panen kelornya. Ini kalau mau dibikin pema kakinya, kan kebalikannya susah ya. Karena itu kan nggak ada ya. Kalau di apa namanya hubungan sebab akibat itu kan jika maka ya. Kalau mau dibikin karena tuh jarang sih, nggak ada. Sebabnya berarti apa ya? Kamu istirahat aja karena nggak bisa manen kelornya. Berarti kan penyebabnya adalah karena nggak bisa manen kelornya, kamu istirahat aja kan gitu ya. Berarti gini, karena nggak bisa manen kelornya, maka kamu istirahat aja. Berarti A, nggak bisa panen kelornya kita sebut ini P, kamu istirahatnya aja Ki. Ini adalah P maka Ki. Ya, berarti harusnya yang A bener dong. Nah, pernyataan yang setara dengan kalimat di atas, yang A itu cuman mentranslate doang, menerjemahkan aja. Jadi yang A bukan jawabannya, tapi bukan berarti A salah. Gitu ya. Sekarang kita bedah yang B. Kamu nggak boleh istirahat. Kan kalau Ki itu kamu istirahat aja. Kalau nggak boleh istirahat berarti negasi Ki. Dan harus manen kelor. Tidak bisa dipanen kelornya, jadi harus manen kelor. Negasi P. Yang tadinya nggak bisa jadi harus. Berarti kan kebalikannya. B juga salah. Karena nggak sesuai. Dia mintanya pernyataan yang setara. Yang C. Bisa dipanen kelornya. Bisa dipanen kelornya yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Berarti negatif P. Atau kamu istirahat aja. Ki. Maka yang terjadi, sebentar. Maka yang terjadi negatif P atau Ki itu sama dengan pernyataan yang setara atau ekuivalen. Maka jawabannya harusnya yang C, teman-teman. Sekarang kalau kita bikin yang D, kalau bisa dipanen kelornya, berarti dia bentuknya P, maka kamu tidak istirahat. Negatif Ki. Salah. Yang E, kamu bisa istirahat jika dan hanya jika bisa panen kelor. Jika dan hanya jika kalor bisa dipanen. Ini harusnya kelor ya. Jika dan hanya jika ini sebenarnya bentuk biimplikasi. Kamu belum aku bahas nih tentang biimplikasi. Dan sebenarnya kalau di UTBK biimplikasi juga jarang ada. Nah yang E ini dia jawabannya adalah Ki, jika, dan hanya jika P. Maka yang E jawabannya apa? Ya salah, karena nggak sesuai. Gitu. Yang A bukan pernyataan yang setara, dia hanya mentranslate saja kalimatnya. Maka jawaban pernyataan yang setara haruslah yang C.
negatif P atau Q. Bisa dipanen kelornya. Jadi kalau mau negatif P, maka tinggal kita coret tidaknya. Makanya diganti jadi kata atau, kamu istirahat aja. Jadi kalimatnya bisa dipanen kelornya atau kamu istirahat aja. Maka jawabannya yang C. Gitu. Coba teman-teman ada yang mau ditanya nggak tentang pernyataan yang setara? Jangan sampai ada yang bingung lagi, teman-teman. Ada lagi nggak ya? Di sini udah nggak ada lagi soalnya. Di modul ada sih, tapi nanti aja. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Jangan sampai tiba-tiba masih bingung. Nih, oke. Namanya ikarannya juga nggak ada. Oke. Sekarang kalau nggak ada, aku mau lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu yang kedua namanya ingkaran. Ingkaran. Nah, ingkaran yang mau aku bahas adalah ingkaran terkait dengan bentuk sebab akibat. Jadi, halo? Kok suaranya agak... Halo? Halo? Kok suaraku jadi dengar? Oke. Sekarang kita mau bahas terkait dengan ingkaran dari pernyataan P maka Q. Nah, ingkaran P maka Q itu punya kebalikan atau negatifnya dari kalimat gini. Kalau kita punya konjungsi, kebalikannya adalah disjungsi. Dan kalau disjungsi, kebalikannya adalah konjungsi. Kalau implikasi, kebalikannya adalah nggak ada. Gitu. Maka yang terjadi apa? Kalau kita mau negatifin implikasi, kita harus bikin yang implikasinya diubah dulu jadi bentuk konjungsi atau bentuk disjungsi. Nah, karena kita udah tahu P maka Q ekuivalennya dengan negatif P atau Q, maka kita ubah negatif dari negatif P atau Q. Maka yang kita lakukan, kita ngaliin kayak perkalian di matematik. Hasilnya akan dapat negatif kali negatif P, maka hasilnya P. Negatif kali atau hasilnya dan. Negatif kali Q, hasilnya negatif Q. Maka negatif P maka Q adalah P dan negatif Q. Ini yang harus dihafal. Gitu. Ya. Jadi misalkan kalimat yang tadi, contohnya nih, masih di sini. Jadi misalkan aku bikin kalimatnya di sini. Contoh kalimat ingkaran. Nah, jadi kalau mau ingkaran dari P maka Q,
negatif P maka Q, maka kan harusnya hasilnya tadi kan P dan negatif Q. Maka kita buat P dan negatif Q. Maka P-nya berarti hari ini saya libur dan negatif Q. Saya tidak belanja ke pasar. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita punya kalimat jika hari ini saya libur maka saya belanja ke pasar, dia negatifinnya kita negatifin dulu jadi bentuk ekuivalen negatif P atau Q. Atau langsung aja ngafalin satu rumus ini. P dan negatif Q. Maka P-nya hari ini saya libur dan saya tidak belanja ke pasar. Jadi ininya adalah P dan saya tidak belanja ke pasar. Negatif Q. Gitu. Sampai sini. Ada pertanyaan terkait ingkaran? Karena di contoh soalnya juga belum ada. Nanti kita sambil review lagi. Sekarang aku mau ke yang ketiga. Yaitu modus atau penarikan kesimpulan. Nah, modus atau penarikan kesimpulan itu dibagi jadi 3, teman-teman. Ada namanya modus ponen. Modus ponens. Kalau modus ponens dikasih P maka Q, dikasih P maka hasilnya adalah Q. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya modus tollens. Dikasih P maka Q, dikasih negatif Q, hasilnya negatif P. Yang ketiga, modus silogisme. Dikasih P maka Q, dikasih Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, modus ponen, modus tolen, dan modus silogisme itu menjawab kesimpulan yang ada gitu ya. Jadi misalkan informasinya apa, lalu yang ditanyain kesimpulannya apa nih gitu. Nah, semua ikutin template rumusnya gitu. Kalau tiba-tiba ternyata, misalkan gini, kakak punya pernyataan. Jika saya lapar, maka saya makan. Terus dikasih saya lapar. Nah, jika saya lapar, ini aku sebut sebagai P, maka saya makannya Q. Tiba-tiba dikasih saya laparnya P, maka kesimpulan yang terjadi adalah saya makan, yaitu Q. Ya, secara logika benar dong ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Saya lapar, berarti yang terjadi saya makan. Ya kan? Tapi kalau misalkan tiba-tiba pertanyaannya, jika saya lapar, maka saya makan. Tiba-tiba dikasih saya makan. Maka yang terjadi apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya tidak lapar. Saya Tidak lapar. Saya makan. Maka yang diberitahu adalah, maka kesimpulannya, saya nggak ada kesimpulan. Tidak ada. Jadi kalau misalkan dikasih P, maka Q, tiba-tiba dikasih Q, jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan.
Kenapa sih kita nggak bisa narik kesimpulan, Kak? Karena kan sebenarnya udah dikasih tahu key-nya. Nah, balik lagi, yang dikasih tahu key-nya itu sebagai akibat, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat, jika saya lapar, maka saya makan. Maka yang harus terjadi dulu secara logika apa dulu? Lapar dulu dong, baru makan. Ya nggak? Sekarang kondisinya, kamu dikasih tahu, saya makan. Apakah kamu makan karena kamu lapar? Mungkin. Tapi apakah kamu makan karena kamu juga tidak lapar? Mungkin juga. Kamu makan lagi makan snack. Jadi mungkin aja kamu emang lagi nggak lapar, tapi emang pengen makan snack aja. Benar nggak? Atau ya emang mungkin aja kamu lapar. Sehingga jawaban itu kan banyak asumsi. Makanya jawaban yang tepat adalah nggak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Tapi semisalnya kalau di teks nggak ada, tidak dapat ditarik kesimpulan, jawabannya apa dong, Kak? Jawabannya adalah mungkin saya lapar. Jadi mungkin P. Gitu. Jadi yang terjadi ketika kamu dikasih akibatnya, maka kalau nggak ada tidak dapat ditarik kesimpulan, jawabannya adalah mungkin P. Gitu. Karena kadang soalnya suka iseng, teman-teman. Sampai sini modus ponens ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Ini mau aku copy paste lagi kalimat yang sama untuk di Tolens. Sini. Kalau di Tolens, jika saya lapar maka saya makan, tiba-tiba dikasihnya saya tidak makan. Maka yang terjadi, ini setiap aku. Nah, oke. Jadi kalau misalkan di Tolens, jika saya lapar maka saya makan, lalu dikasih saya tidak makan, berarti ini adalah bentuk negatif key. Maka secara rumus kesimpulannya adalah negatif P, yang artinya saya tidak lapar. Kalau di logika ini memang benar dong. Jika saya lapar maka saya makan. Saya nggak makan, berarti ya saya nggak lapar. Gitu. Nah kalau misalkan dikasih bentuk yang berbeda, jika saya lapar maka saya makan, tiba-tiba dikasihnya saya tidak lapar. Nah, saya tidak lapar ini itu adalah bentuk dari negatif P. Kalau di rumus, nggak ada kalau negatif P. Maka jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan, teman-teman. Gitu. Tapi kalau yang tadi kakak bilang, kalau ternyata di soal nggak nyebutin tidak dapat ditarik kesimpulan, maka jawabannya apa? Mungkin, ada kata mungkin ya, mungkin saya tidak makan. Sehingga jawabannya adalah mungkin negatif Q. Gitu. Ya. Jadi modus ponens sama modus tollens, contoh soalnya seperti ini. Kalau modus silogisme, ini yang paling sering keluar dan cukup cukup gampang bisa dilogikain secara gampang ya. Jadi aku coba contoh soalnya aku tulis dulu. Misalkan jika saya lapar maka saya makan. Terus jika saya makan maka saya membeli jika saya lapar maka saya makan. Jika saya makan saya membayar jangan yang gampang aja lah. Jika saya lapar maka saya makan. Jika saya makan maka saya akan minum. Oke. Jika saya makan
Jika saya makan, maka saya jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya membayar. Jika saya makan, maka saya perlu membayar. Gitu aja. Oh, jika saya lapar, maka karena aku mau nyambungin ke kehidupan kenyataannya gitu loh. Ke kenyataannya kayak gimana kalimatnya. Kalau dibikin asal aja mah gampang sebenarnya. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya minum. Kan bisa aja habis makan minum kan. Tapi aku mau cari kalimat yang biasanya akan relate gitu loh. Jika saya makan, saya makan, maka saya jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya perlu ya udahlah yang gampang aja deh. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya kenyang. Gini aja lah. Ya. Kalau mau dibikin kenyataannya susah bang. Ini P-nya, maka ini Q-nya. Ini Q-nya, maka ini R-nya. Maka kalau bikin kesimpulan, silogisme berarti jika saya lapar, jadi kita coret aja nih teman-teman Q-nya. Kita coret Q-nya. Berarti jika saya lapar, maka, langsung maka dulu, maka saya kenyang. Nah kan kalau dibikin kenyataannya agak nggak nyambung kan. Tadi aku mau cari yang bikin nyambung, tapi agak udah malam kurang kreatif nih aku. Jadi jika saya laparnya ini adalah P, maka saya kenyangnya adalah R. Maka kalau modus silogisme tinggal mencoret kalimat yang sama. Persis kayak logika kuantor, kalau ada kalimat yang sama tinggal coret aja. Boleh-boleh aja. Gitu. Karena penerapannya berdasarkan modus silogisme sebenarnya. Gitu. Nah, kalau dikasih P maka R ternyata nggak ada nih Kak P maka R. Maka yang terjadi apa? Diingat-ingat P maka R ini kan bisa ekuivalennya dengan yang tadi dibahas di yang pertama tadi Kakak bahas tentang ekuivalensi. P maka R itu ekuivalensinya dengan negatif P atau R, atau satu lagi negatif R. Salah. Negatif R maka negatif P. Jadi kalau nggak ada P maka R, maka jawabannya harusnya ini. Gitu teman-teman. Nah, terkait modus atau penarikan kesimpulan ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Kita coba ke latihan soalnya. Mulai dari soal nomor 6, 7. Coba teman-teman kerjakan dulu. Waktunya 2 menit. Kakak mulai dari sekarang. 2 menit. Udah ambil sama depan. Ambil. Kan lagi beres.
Besok aku ngajar jam 8 pagi. Online. Yang tadi. Sama gimana? Ngapain Robi sendiri? Pagi-pagi. Jam 8. Waktunya tinggal 5 detik lagi, teman-teman. Oke, habis. Nomor 6 jawabannya apa, teman-teman? Yang A, Kak. Yang A, Kak. Ya, betul. Ini udah pasti yang A. Nah, ini penerapannya pakai modus ponens, teman-teman. Dikasih P, maka Q. P maka Q. Walaupun P-nya isinya ada A atau B. Ya, kan salah satu. Terus dikasih Hadi mengerjakan soal IPA. Berarti kan dia atau kan salah satunya kan yang dipakai A-nya. Berarti dikasih P, maka kesimpulannya adalah Q. Berarti Hadi memperhatikan A. Jadi ini penerapannya pakai modus ponen. Nomor 7. Teman-teman jawabannya apa? Yang B, Kak. Yang B. B. Ada lagi? Semuanya pada jawab B? Atau ada yang berbeda? Yang C, Kak. Yang C. Semua yang membawa bekal tentu ke gunung. Ada lagi? Saya Kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Ini penerapannya pakai silogisme. Silogisme, ini ponen. Kalau silogisme, berarti kan P maka Q, Q maka R, maka hasilnya adalah P maka R. Maka kita coret Q-nya. Berarti ngomongin kemah tuh kita coret. Kemah, kemah, kemah. Ya, kita coret ngomongin kemah. Karena harusnya sudah tidak disebut ngomongin kemah. Sekarang kita bahas. Berarti jawabannya adalah P maka R. Jika pergi ke gunung, maka perlu membawa bekal. Jika pergi ke gunung, maka perlu membawa bekal. Artinya, sekarang coba kita bayangkan. Kalau pakai kalimat pertama, jika pergi ke gunung, maka harus berkemah. Berarti semua yang pergi ke gunung, berkemah nggak, teman-teman? Satu kalimat itu aja. Jika pergi ke gunung, maka harus berkemah. Artinya, semua yang pergi ke gunung, maka berkemah. Gitu. Maka kalau kita punya jika pergi ke gunung, maka perlu membawa bekal. Harusnya semua yang ke gunung membawa bekal. Jawabannya yang B. Kalau semua yang membawa bekal tentu ke gunung, kebalikannya dong jadinya. Berarti fokusnya di R. Semua yang membawa bekal tentu ke gunung. Kebalikannya itu jadinya. Gitu. Ya, misalkan gini juga kalimatnya kalau kalian mau dibikin apa namanya? Ke kenyataannya ya. Real life-nya. Misalkan kita punya kalimat gini. Ibu. Apa? Misalkan kalimatnya gini, teman-teman. Jika yang real life-nya ya. Aku bikin kalimat dulu. Ini aja yang gampang. Jika saya lapar, maka saya makan. Itu aja. Jika saya lapar, maka saya makan. Artinya gimana?
Semua yang lapar pasti makan nggak? Jika lapar, maka makan. Jika saya lapar, maka saya makan. Berarti semua yang lapar bakal makan nggak, teman-teman? Maka saya makan. Kalau kita mau bikin kata semua, berarti semua yang lapar pasti makan. Gitu. Jadi semua yang ke gunung membawa bekal. Gitu deh. Ada pertanyaan nggak nomor 6 dan 7? Aman? Aku pilihin lagi satu lagi kayaknya. Ada nggak ya? Yang gampang. Oke, nomor 14. Satu nomor terakhir teman-teman. Karena yang bawah kayaknya udah nggak ada. 1 menit sampai di timer aja biar pas. 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Lima detik. Habis. Teman-teman jawabannya apa? Aku Deka. DK. Oke. Deka. Iya, semua udah sama. Patenanya kita coret, berarti gabungin bepergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi. Berarti semua yang ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Maka jawabannya Depok. Gitu. Selebihnya udah nggak ada lagi. Yang main itu nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ini udah beda. Ini kan beda nih. Ini beda cerita. Ini pakai 2 modus. Agak kompleks. Ini juga logika kuantor. Kuantor. Ini modus juga. Tapi kalimatnya agak lain. Jadi harus dibahas aja. Ini juga soal cerita aja, cukup dibaca. Ini premisnya ada 3, jadi perlu latihan dulu. Ini kuantor. Ini juga cerita aja. Kuantor. Cerita. Kuantor. Ini terlalu rumit. Ini cerita aja sama cerita aja. Udah nggak ada lagi. Ya, mungkin hari ini sampai di sini aja dulu, teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain? Jelas? Ya. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak tutup sampai di sini. Nanti filenya akan kakak kirim ke admin karena bateraiku juga udah tinggal 2%. Jadi paling nanti aku cas dulu, terus aku kirim ke admin dulu. Ya, entah nanti malam atau besok pagi. Ya, hari ini kakak sudahi sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah join sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat semuanya. Ya, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Papa.
Yang. Aku kayak mau keluar dulu deh. Pengen wedang ronde. Gak boleh ya? Aku sendiri.